terkait dengan hal ini, ternyata Samsudin mengakui sendiri. Akhirnya mengaku bahwa dia bukanlah Gus, putra dari seorang kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, kasus Gus Samsudin atau Samsudin vs pesulap Marcel ternyata buntutnya panjang ya. Saya kira itu persoalan kecil, selesai kok. Semakin kesini semakin rame saja gitu ya. Sampai GP Ansor, PBNU Jawa Timur angkat bicara gitu ya. Nah, salah satu yang menjadi kontroversi adalah sebutan Gus yang melekat pada Samsudin. GP Ansor sampai memperingatkan bahwa jangan sembarangan memakai nama Gus, karena Gus adalah sebutan atau predikat julukan khusus untuk putra kiai, putra pengasuh pondok pesantren. Nah, terkait dengan hal ini, ternyata Samsudin mengakui sendiri. Akhirnya mengaku bahwa dia bukanlah Gus, putra dari seorang kiai. Menurutnya bahwa sebutan Gus adalah sebutan orang Jawa katanya ya, dengan untuk menyebut istilah Den Bagus atau Cah Bagus gitu ya. Tidak, kalau untuk kalangan pondok pesantren, kalangan santri-santri NU, warga Nahdien, Gus itu spesifik khusus untuk mereka anak laki-laki putra dari kiai pengasuh pondok pesantren, itu lazim dipanggil Gus di kalangan Nahdlatul Ulama. Kalau laki-laki, kalau perempuan biasanya dipanggil Ning. Nah, khusus itu ya, jadi bukan sebutan umum untuk Cah Bagus, bukan. Atau orang yang memang punya nama Agus, jadi dipanggil Gus. Nah, kayak seperti saya gitu ya, jadi dipanggil Gus. Maksudnya adalah Gus, namanya emang Agus. Makanya kalau saya lagi duduk-duduk ketemu bareng sama Gus-Gus kiai ya, Gus-Gus yang dari pesantren, saya berani ngomong bahwa ini Gus-Gus semua ini Gus-Gus bukan asli gitu, karena dompleng abahnya itu. Gus yang asli ya saya gitu, dipanggil Gus gitu, karena nama saya Agus gitu. Itu candaan saya biasanya dengan teman-teman Gus-Gus di Banyumas ya, putra-putranya kiai pondok pesantren. Oke, jadi Samsudin sudah mengaku sendiri itu ternyata dia memang bukan anak dari kiai ya, pengasuh pondok pesantren. Lalu mengapa dipanggil Gus? Walau alam, dia mengatakan katanya ya nggak tahu gitu. Ya, silakan yang manggil katanya itu orang yang manggil gitu. Dia nggak maksa untuk manggil Gus atau siapa, silakan. Ya kalau mau gentle, mau jujur, tidak selambrung, tidak menyinggung Gus-Gus yang sebenarnya, termasuk saya, karena saya sebenarnya Agus. Ya mestinya dari awal klarifikasi gitu loh, klarifikasi, jangan panggil saya Gus karena saya bukan Gus. Saya Samsudin, panggil aja Sam atau Udin gitu, atau Samsud gitu. Jadi seolah-olah nanti tidak terkesan, tidak dituduh dompleng kebesaran sebutan Gus, kan begitu. Kayak siapa itu Gus Sugik. Gus bukan, kalau manggil Gus Nur. Walah, kecluk. Ya, ini saya baca nih klarifikasinya ya.
bukan Gus, dipanggil Gus Nur, Gus Nur. Senengnya bukan main, Gus Nur ndas menjebluk. Sedang ada lomba kentongan di Banyumas ini. Kalau bulan Agustus mendekati 17 Agustus pasti sudah malam ramai, ada karnaval pawai kentongan. Ini Detik nulis nih, gelar Gus yang tertera di nama Gus Samsudin memicu kontroversi. Sebelumnya Ansor Jatim mengatakan sebutan Gus tak bisa sembarangan disematkan pada seseorang. Gus merupakan sebutan bagi anak atau keturunan kiai di Jawa. Lalu apa sebenarnya arti Gus pada nama Gus Samsudin? Gus Samsudin pun belak-belakan menjawab arti sebutan Gus pada dirinya. Ia mengaku bukan merupakan keturunan kiai, namun sebutan Gus yang melekat pada dirinya merupakan sebutan dari orang Jawa. Orang Jawa yang mana lah, Kang? Jangan bikin sejarah sendiri. Nama Gus sendiri kalau di dalam orang Jawa, Gus itu anak laki-laki, cah bagus, kata Gus Samsudin. Ikut-ikuti. Tuh ya. Allah ya Karim. Ya tinggal bilang aja saya mohon maaf, saya tidak tahu mengapa saya dipanggil Gus, kan begitu. Jadi jangan kemudian menikmati gitu, biar tidak menyinggung perasaan para Gus, termasuk para Agus. Wong bukan Agus dipanggil Gus gimana? Kemudian terkait dengan kasus Samsudin dengan Marcel, nampaknya masih terus dilanjutkan di Polda Jawa Timur. Dan kemarin Samsudin telah dipanggil oleh Polda Jawa Timur, diperiksa sebagai pelapor. Ya, ini dia melaporkan sih, diperiksa beberapa jam terkait laporannya itu. Ini menarik. Saya berharap betul. Saya berharap jangan damai, terus berlanjut sampai di pengadilan. Biar nanti di pengadilan kan perlu dibuktikan. Kan Samsudin kan ngomong bahwa dia merasa difitnah oleh Marcel pesulap merah, merasa dicemarkan nama baiknya, merasa difitnah. Nah, untuk tidak maka dia harus membuktikan bahwa omongan fitnah, tuduhan fitnah yang disampaikan oleh Marcel itu tidak benar. Ini bukan fitnah, ini saya benar nih ngambil paku dari perut, benar ini saya ngambil. Benar nih, keris saya bisa meledak, bisa menggoncang jagat raya. Kita buktikan, begitu. Nanti di pengadilan dibuktikan, Sel, lihat ini, keris naga sastra Alpetiri. Buktikan, nanti fair gitu loh. Nanti cek sama Marcel yang lain, itu aliran listrik atau memang betul-betul keris yang mengeluarkan api gitu kan, atau mengeluarkan cahaya petir kan begitu. Menarik kan begitu. Nanti ada adu paranormal, adu kesaktian di situ. Nanti hakim sama jaksanya, pengacaranya, yang lain biar menyaksikan pertunjukan gaib secara langsung, kan menarik. Oke, itu saja saya kira berita ringan terkait Samsudin Al-Krisi wal Petiri gitu ya. Mudah-mudahan ada hikmah dan ada manfaatnya untuk kita semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.